Gue nggak tahu ya, tapi tiap kali lihat berita Sumatera lagi kebanjiran, longsor, atau jalan ambles, gue mikir ini bencana atau alam udah capek banget sama perlakuan kita. Bro, sebelum kita bahas yang berat-berat, coba lo pikirin satu hal simpel. Alam itu punya hukum. Bukan hukum buatan manusia, bukan undang-undang yang bisa diakalin. Ini hukum yang udah ada dari sebelum manusia ngerti cara bikin api. Dalam filsafat Stoik disebut logos, tatanan atau rasionalitas alam. Dalam filsafat Timur, khususnya tradisi Jawa dan Sumatera, ada konsep keseimbangan. Jagat gede atau alam raya dan jagat cilik, manusia. Dua-duanya harus selaras. Nah, masalahnya apa? Kita, manusia modern, sering banget lupa kalau kita cuma salah satu bagian kecil dari sistem raksasa yang udah jalan jutaan tahun. Kita masuk, ngerusak, ngacak-ngacak, terus kaget ketika hasilnya kembali ke kita. Kalau kata Marcus Aurelius, lihatlah alam apa adanya, maka kamu akan melihat dirimu sendiri. Artinya, setiap tindakan kita terhadap alam bakal balik ke kita, entah cepat atau lambat. Sekarang coba kita ngelihat Sumatera. Daratan yang super kaya, hutan yang tebal, sungai yang besar, tanah yang subur. Tapi selama puluhan tahun, lo tahu sendiri apa yang terjadi. Hutan dibabat habis untuk kebun, daerah resapan air digusur jadi perumahan, sungai jadi tempat sampah, aliran air dipaksa ngikutin keinginan manusia, gunung dan bukit ditambang tanpa kendali. Dan setiap kali terjadi bencana besar, media bilang musibah alam. Padahal, sebagian besar itu bukan sekedar musibah, itu konsekuensi. Alam bukan marah, alam cuma jalan sesuai hukumnya. Filsuf Yunani kuno kayak Heraklitus pernah bilang, alam bekerja melalui perubahan. Ketika manusia menghalangi perubahan alami itu, misal aliran air yang harusnya bebas bergerak, ya akhirnya alam mencari jalan lain. Dan jalan lain itu kadang banjir bandang. Di Sumatera, pola bencananya berulang. Dan filsafat ngajarin kita buat nggak cuma reaktif, tapi reflektif. Bukan cuma nunggu bencana, tapi paham kenapa itu terus kejadian. Sekarang, dari kacamata filsafat, ada 3 prinsip dasar yang kita langgar. Pertama, prinsip keseimbangan. Alam selalu nyari titik seimbang. Kalau bagian hulu sungai digundulin, air yang harusnya pelan jadi liar. Kalau bukit ditambang, tanah yang harusnya dipegang akar jadi gampang lepas. Kehilangan keseimbangan sama dengan bencana. Ini bukan mistis, ini matematika alam. Kedua, prinsip sebab akibat. Stoik percaya segala hal punya sebab. Tidak ada kejadian tanpa akar. Jadi, kalau ada banjir di dataran rendah, kita harus lihat apa yang terjadi di dataran tinggi. Kalau ada longsor, kita cek apakah hutan di atasnya masih sehat. Bencana itu bukan peristiwa tunggal, tapi cerita panjang. Ketiga, prinsip ketidakterpisahan, interconnectedness. Filsafat Timur percaya manusia dan alam itu satu sistem. Lo nggak bisa merusak satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lain. Contoh simpel, lo buang sampah di sungai. Lo mungkin cuma mikir itu sekedar sampah kecil, tapi buat sungai itu kayak kolesterol yang lama-lama nyumbat pembuluh darah. Dan pas mampet, stroke. Nah, bencana itu versi alam dari stroke. Dulu para filsuf nggak hidup dengan istilah lingkungan, ekosistem, atau pemanasan global. Tapi mereka ngerti prinsip dasarnya. Kalau lo melawan alam, lo pasti kalah. Nggak ada pengecualian. Bahkan para tetua adat di Sumatera udah ngerti hal yang sama. Mereka dulu bikin kampung nggak asal. Mereka baca arah angin, pola sungai, bentuk bukit. Mereka tahu mana wilayah banjir, mana yang rawan longsor. Alam buat mereka bukan musuh, tapi guru. Sayangnya kita sekarang cuma ngelihat alam sebagai lahan atau proyek. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa bencana terus terjadi di Sumatera? Sebagian jawabannya adalah karena manusia memutus hubungan dengan hukum-hukum alam. Kita berusaha bikin alam ngikutin kemauan kita, padahal harusnya kita yang ngikutin alam. Dan selama prinsip ini kita langgar, ya bro, bencana bukan kejadian langka. Itu cuma konsekuensi yang nunggu giliran. Alam tidak pernah jahat, kita aja yang nggak siap.
Kalau kita lihat bencana di Sumatera beberapa bulan terakhir, Bang, banyak orang langsung bilang, kok alam kayak marah banget sih? Atau ini pasti hukuman. Padahal, kalau pakai kacamata filsafat alam, cara kita ngeliat bencana itu sebenarnya keliru dari awal. Gue kasih dulu datanya biar konteksnya kuat. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sepanjang 2024 sampai 2025, Sumatera mengalami deretan bencana besar, mulai dari banjir bandang di Sumatera Barat, itu BNPB Mei 2024, lahar dingin Marapi, BNPB Juni 2024, gempa magnitude 6.2 di Kepulauan Mentawai, BMKG Agustus 2024, longsor Solok dan pesisir selatan, BNPB Januari 2025. Bahkan, BNPB nyebut lebih dari 1.200 rumah rusak dan puluhan ribu warga terdampak cuma dari rentetan banjir dan longsor Sumbar akhir 2024 itu sendiri. Dan yang menarik, hampir seluruh laporan resmi BNPB selalu nyebut pola yang sama. Yang bikin parah bukan cuma alamnya, tapi kombinasi antara curah hujan ekstrim, kondisi tanah yang rapuh, tata ruang yang nggak siap, dan aktivitas manusia. Nah, dari sinilah filsafat alam mulai relevan banget, Bang. Pertama, para filsuf dulu udah ngeliat bahwa bencana bukan kutukan, tapi bagian dari sistem alam. Salah satu tokoh awal yang paling keras bicara soal ini adalah Thales, bapaknya filsafat alam. Menurut dia, alam itu bekerja dengan hukum-hukum yang tetap, bukan mood swing atau kemarahan dewa. Kalau banjir terjadi, kalau gempa muncul, itu bukan karena alam benci kita, tapi karena itulah cara alam bergerak. Terus dilanjutkan sama Heraklitus, yang bilang dunia itu selalu berubah, selalu berkonflik, selalu bergerak. Alam nggak pernah diam, jadi manusia juga nggak boleh hidup seolah-olah bumi ini statis. Kalau Heraklitus hidup di Sumatera hari ini, mungkin dia bakal bilang, ini bukan buminya aneh, tapi manusianya yang lupa kalau tinggal di tempat yang selalu bergerak. Karena Sumatera itu berada di zona patahan aktif, punya gunung api aktif, dan garis pantai yang panjang. Dari dulu sampai sekarang, statusnya sama, wilayah yang dinamis. Jadi pertanyaannya bukan kenapa bencananya datang, tapi kenapa kita nggak siap ketika bencana yang alamiah itu terjadi. Bencana sama dengan realita yang netral, respon kita yang menentukan tragedinya. Filsuf stoik seperti Seneca punya pandangan yang tajam banget soal bencana. Dia bilang, apa yang tampak buruk kadang hanya kejadian alam biasa. Yang membuatnya buruk adalah cara kita menghadapinya. Nah, di surat-suratnya Seneca sering bahas gempa bumi di Roma, banjir Tiber, dan gunung meletus. Dan dia selalu bilang, bencana itu bukan kejahatan, bukan hukuman, bukan tragedi sampai manusia gagal merespon. Nah, ini relate banget sama kondisi Sumatera. Karena bencana jadi makin parah ketika rumah dibangun di zona rawan longsor, sungai dipersempit bangunan, hutan digarap tanpa batas, drainase kota jelek, early warning minim, masyarakat nggak punya edukasi mitigasi. Akhirnya bukan cuma alam yang bergerak, tapi kita juga yang nggak siap disapu gelombang. Filsafat ngingetin, kita harus hidup sesuai hukum alam, bukan memaksa alam ikut keinginan kita. Ini yang sering dilupain manusia modern, Bang. Kita ngerasa bisa ngatur semuanya. Bukit dipotong jadi perumahan, sungai dipersempit bangunan, hutan dibuka tanpa batas, drainase kota diabaikan, sampah dibuang sembarangan. Padahal alam udah punya pola kerjanya sendiri. Filsafat alam dari zaman pre-Sokratik sampai Stoik itu sepakat. Hidup baik sama dengan hidup selaras dengan ritme alam. Kalau ritme alam bilang daerah itu rawan gempa, ya bangunannya harus tahan gempa. Kalau ritme alam bilang bukit itu rawan longsor, ya jangan dipaksa jadi villa. Kalau ritme alam bilang sungai butuh ruang, ya kasih ruang. Filsafat itu nggak cuma buat mikir, tapi buat ingetin bahwa manusia kecil banget dibanding sistem alam. Dan ketika kita lupa, bencana datang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi hukum alam yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Kenapa Sumatera terus kena? Bukan karena kutukan geografi, tapi karena siklus plus kesiapan minim. Kalau kita simpulkan, Sumatera berada tepat di jalur subduksi, jadi gempa dan tsunami alami. Memiliki das curam, jadi banjir bandang cepat terjadi. Curah hujan ekstrim BMKG tahun 2024-2025, resiko longsor tinggi. Tata ruang kacau, jadi banjir makin parah.
Deforestasi dalam 20 tahun terakhir memperparah limpasan air. Semuanya kombinasi alam plus manusia, bukan salah satu. Dan ini yang bikin filsafat alam jadi relevan banget. Bencana itu bukan cuma fenomena alam, tapi cermin bagaimana kita hidup bersama alam. Kalau kita paksakan gaya hidup melawan pola alam nggak marah. Alam cuma bergerak sesuai hukum-hukumnya sendiri. Kita aja yang nggak siap ngikutin gerakannya. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa? Stoikisme dan bencana alam. Kalau ngomongin bencana, terutama di Sumatera, gempa, longsor, banjir semuanya, kita sering banget masuk ke fase panik yang sama. Kenapa ini harus terjadi? Kok nggak ada yang bisa mencegah? Di sini, Stoikisme ngasih fondasi yang mentingin kewarasan. Epictetus pernah bilang, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Dan kalau kita nggak bisa bedain dua hal itu, hidup bakal penuh kecemasan. Nah, dalam konteks bencana, pergerakan lempeng tektonik nggak bisa kita kendalikan. Curah hujan ekstrim dan anomali iklim nggak bisa juga. Sistem mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi, tata kota, pemetaan rawan gempa. Nah, ini baru bisa. Di titik ini filsafat ngajarin kita untuk berdamai sama hal yang melampaui batas manusia sambil maksimalin apa yang bisa kita kelola. Bukan pasrah, tapi aware. Marcus Aurelius bahkan punya catatan pribadi yang relevan banget. Alam bekerja sesuai aturan yang jauh lebih besar dari dirimu. Tugasmu adalah menyesuaikan diri, bukan menolak. Ini bukan menyepelekan bencana. Ini ngajarin supaya kita nggak keburu menyalahkan Tuhan, alam, atau pemerintah tanpa data. Kita tetap fokus ke solusi yang realistis. Kita nggak tenggelam dalam panik kolektif. Filsafat justru bantu kita berpikir jernih waktu emosi semua orang lagi panas-panasnya. Karena orang stoik tahu satu hal, bencana itu pasti, tapi kehancuran total itu pilihan, bergantung kesiapan kita. Alam bukan musuh, tapi guru yang ngeselin. Kalau lihat sejarah filsafat, banyak banget filsuf yang memandang bencana sebagai bagian dari hukum alam, bukan kutukan. Heraklitus bilang, perubahan adalah satu-satunya hal yang tetap. Dan perubahan yang dia maksud bukan cuma perubahan cuaca atau musim, tapi termasuk yang sifatnya destruktif. Petir, banjir, gempa, api. Nah, sementara filsuf-filsuf dari tradisi timur, termasuk para pemikir India dan Cina kuno, melihat alam sebagai siklus. Ada fase lahir, tumbuh, rusak, pulih. Nah, kalau kita tarik ke Sumatera, Sumatera itu berada di salah satu jalur paling aktif di planet ini, Ring of Fire. Aktivitas vulkanik dan gempa yang terus terjadi itu bukan kesialan, tapi identitas geologis. Dalam kacamata filsafat alam, bencana bukan sekedar kejadian buruk, tapi kalau boleh dibilang, cara alam menata ulang dirinya sendiri. Kayak gunung meletus misalnya, buat manusia itu tragedi, buat alam itu riset. Dan ini penting, kalau kita salah memahami alam, kita bakal salah meresponnya. Maka filsafat ada untuk ngasih konteks, supaya kita sadar, kita hidup di dunia yang jauh lebih besar dari ego manusia. Alam ngajarin kerendahan hati, kesadaran batas manusia, dan kedewasaan berpikir. Makanya filsafat sangat relevan, bukan cuma buat meditasi atau healing, tapi buat memahami realitas yang, jujur aja, kadang brutal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Praktis plus filsafat. Oke, ini bagian pentingnya. Setelah kita paham konteks, hukumnya, penyebabnya, dan sudut pandang filsuf, pertanyaannya adalah, terus gimana supaya kejadian-kejadian kayak yang di Sumatera nggak selalu berubah jadi tragedi besar? Filsafat ngasih 3 prinsip aksi. Pertama, premeditatio malorum, bersiap sebelum terjadi. Filsuf stoik biasa membayangkan skenario buruk untuk mempersiapkan mental dan strategi. Dalam konteks Sumatera, simulasi bencana, jalur evakuasi, edukasi publik, early warning system, itu semua bentuk premeditatio malorum modern. Yang kedua, live according to nature, selaras dengan alam, bukan melawannya. Filsuf stoik dan filsuf timur sepakat, kalau manusia keras kepala dan ngotot melawan alam, kita yang kalah. Contoh paling sederhana, membangun rumah di zona rawan, menutup daerah resapan, melanggar tata ruang, tebang hutan tanpa mikir ekosistem. Alam gak marah, dia cuma berfungsi. Yang ketiga, kebijaksanaan kolektif, kesadaran komunal bukan individual. Filsafat ngajarin bahwa pengetahuan alam harus dibagi. Kalau cuma ilmuwan yang paham soal patahan Sumatera, ya percuma. Harus ada literasi bencana di sekolah, konten edukatif, kampanye publik, dan komunitas sadar bencana. Di sini, konten kayak Filstoa jadi relevan banget.
Karena manusia modern lebih mudah melek lewat media visual dan audio. Jadi bro, filsafat nggak bisa ngentiin gempa. Filsafat juga nggak bisa menghentikan banjir atau longsor. Tapi filsafat bisa melakukan satu hal besar, membuat manusia lebih sadar dan lebih siap. Siap secara mental, siap secara intelektual, siap secara sosial, dan akhirnya siap secara praktis. Karena bencana itu bukan tentang kenapa terjadi, tapi tentang seberapa siap kita waktu itu terjadi. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang kurang sesuai, silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Semoga bencana di Nusantara, khususnya Sumatera, segera membaik dan pemerintah segera menangani apa yang seharusnya. Sampai jumpa di konten Filswa selanjutnya. Thank you and peace out.